Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkenalkan saya Sultan Rifki Teja Sukmana. Pada kesempatan kali ini saya bersama Rido Chan dan Christopher Daeng Kelantan untuk mempresentasikan Project Manajemen Power Management Project TIK. Jadi pertama-tama apa itu manajemen Project TIK? Jadi manajemen Project TIK itu adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, tools, dan teknik-teknik pada aktivitas project dalam mencapai sasaran-sasaran proyek pada bidang teknologi informasi dan komputer. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari proyek? Proyek itu sendiri sifatnya sementara, hasilnya unik, sumber daya lintas fungsi, penuh ketidakpastian, tugas non-rutin, memerlukan perencanaan, dan sumber daya terbatas. Proyek dan operasional itu berbeda. Berikut perbedaan secara lebih jelasnya berdasarkan durasi, yaitu proyek seperti yang dijelaskan sebelumnya bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan operasional itu berkelanjutan tanpa batasan waktu. Proyek memiliki tujuan spesifik dan hasil yang unik, sedangkan operasional fokus pada pemeliharaan dan penyampaian produk atau layanan secara konsisten. Proyek pada perencanaannya memerlukan perencanaan mendalam dan manajemen risiko, sedangkan operasional mengutamakan efisiensi dengan prosedur standar. Proyek sumber dayanya digunakan secara terbatas dan bervariasi, sedangkan operasional sumber daya digunakan secara terus-menerus dengan intensitas stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho Chan. Pada jenis-jenis organisasi proyek ada 3, yaitu organisasi fungsional, yang mana proyek dibagi menurut departemen atau fungsi. Organisasi ini terbagi berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pemasaran IT, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua itu organisasi project-based, yaitu fokus utama pada proyek. Setiap proyek diatur secara independen dengan tim yang didedikasikan khusus untuk menyelesaikan proyek tertentu. Yang ketiga itu organisasi matriks, gabungan dari struktur fungsional dan berbasis proyek. Tim proyek dipinjamkan atau dari berbagai departemen, tetapi koordinasi tetap diperlukan antara manajer fungsional dan manajer proyek. Selanjutnya untuk proses manajemen proyek, yang pertama itu proses inisiasi, yaitu gambaran awal dari proyek atau langkah utama. Yang kedua adalah proses perencanaan, itu rincian dari proyek yang sudah diinisiasi. Yang ketiga proses eksekusi, itu implementasi rencana proyek. Yang keempat proses monitoring. Dan terakhir adalah proses penutupan proyek. Proyek diakhiri secara resmi, semua di deliverable diserahkan, laporan akhir proyek dibuat, dan tim proyek dibubarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daeng. Selanjutnya pada bagian sertifikasi, ada 4 bagian, yaitu yang pertama adalah PMP atau Project Management Professional yang berasal dari PMI. Lalu selanjutnya ada JAPM, yaitu Certified Associate in Project Management. Selanjutnya ada PRINCE2, adalah metodologi manajemen proyek berbasis proses. Lalu yang selanjutnya adalah Agile Certification, yang dimana itu adalah sertifikasi untuk metode Agile, misalnya Scrum Master. Lalu untuk tools yang digunakan, itu ada 4 juga. Yang pertama adalah Trello, yaitu adalah manajemen tugas berbasis Kanban. Lalu yang kedua adalah Jira, alat populer untuk proyek Agile. Lalu yang ketiga adalah ProofHub, itu adalah platform manajemen proyek all-in-one. Dan yang terakhir adalah Tim Gantt, alat manajemen proyek yang berbasis Gantt chart. Sekian dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.